Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatia Habibah dengan NPM 23351551608. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas satu saya dengan mata kuliah Sistem Administrasi Indonesia, Ruang 02 dengan dosen pengampu Ibu Eka Fadila SIP MA. Di video singkat ini, saya ingin menjelaskan tentang tatanan organisasi di tingkat pusat. Tatanan organisasi di tingkat pusat itu apa sih? Tatanan organisasi di tingkat pusat itu merujuk pada struktur, peran, dan fungsi organisasi di level nasional atau pusat pemerintahan. Pada umumnya, organisasi pusat merupakan pilar utama dalam menetapkan kebijakan strategis, mengkoordinasi, dan mengendalikan jalannya pemerintahan, serta melaksanakan program-program yang berdampak luas bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri ini, organisasi di tingkat pusat meliputi lembaga-lembaga negara yang berfungsi dalam pemerintahan seperti legislatif, yudikatif, serta berbagai lembaga negara non-kementerian yang memiliki peran strategis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga dari prinsip pengorganisasian aparatur pemerintah. Pengorganisasian atau organizing adalah kata kerja dari organization, berasal dari kata organisme, yang berarti suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan secara sistematik dan saling mengikat, saling tergantung, dan secara total diarahkan ke suatu tujuan tertentu. Terdapat prinsip-prinsip pengorganisasian aparatur pemerintah yang dapat dijadikan acuan pokok dasar pemikiran Winardi tahun 2003. Yang pertama, kejelasan tentang harapan, kerja individual, dan tugas-tugas yang terspesialisasi. Pembagian kerja, menghindari duplikasi, konflik, dan penyalahgunaan sumber daya. Terbentuknya arus aktivitas kerja yang logikal, saluran-saluran komunikasi yang mapan, yang membantu pengambilan keputusan dan pengawasan. Mekanisme-mekanisme yang terkoordinasi yang memungkinkan tercapainya harmoni antara para anggota organisasi yang terlibat dalam aneka macam kegiatan. Upaya-upaya yang difokuskan yang berkaitan dengan sasaran-sasaran secara logikal dan efisien. Yang terakhir, ada struktur-struktur otoritas tepat yang memungkinkan terjadinya kelancaran, perencanaan, dan pengawasan pada setiap organisasi pemerintahan negara. Pengorganisasian menunjuk kepada upaya ketepatan struktur organisasi dalam mengemban amanah reformasi, sistem administrasi, dan manajemen pemerintahan guna melaksanakan tugas yang menjadi wewenangnya. Dalam hal santri, harus mengelola multi nilai budaya yang sangat beraneka ragam, sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Mengisyaratkan santri harus memiliki kemampuan menjalankan berbagai model perilaku yang bisa menjamin kerjasama berbagai etnis secara harmoni dan sinergis agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terpelihara dalam suatu sistem administrasi negara. Dimensi-dimensi nilai dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia meliputi falsafah negara yaitu Pancasila, cita-cita, dan tujuan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diaktualisasikan dalam santri. Dimensi-dimensi nilai santri terkandung dalam bentuk dan sistem pemerintahan negara yang ditetapkan dan tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya tercantum dengan jelas bentuk dan sistem pemerintahan negara di Indonesia adalah menganut bentuk negara kesatuan serta negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat, yaitu demokrasi. Di samping itu, ditegaskan juga di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, saya akan jelaskan fungsi pengorganisasian dalam organisasi pemerintah. Pengorganisasian merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh setiap administrator publik pada semua tingkatan dan jenis kegiatan dan bentuk organisasi. Fungsi organisasi dalam manajemen akan menjadi penting atas dasar mewujudkan struktur organisasi, uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas, wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas,
memperlihatkan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi. Dan yang terakhir, sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan dapat diketahui. Selanjutnya, saya akan jelaskan juga tentang tatanan organisasi pemerintah. Tatanan organisasi pemerintahan negara adalah sejumlah organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Dalam organisasi-organisasi pemerintahan melekat tugas, kewenangan, dan tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan kewenangan tersebut, masing-masing organisasi pemerintah mempunyai susunan dan saling hubungan satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara bangsa, sesuai dengan kedudukan dan tugas pokok serta tanggung jawabnya masing-masing. Tatanan organisasi pemerintahan pada suatu negara dipengaruhi oleh bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut. Selain itu juga dipengaruhi oleh tata nilai yang dianut berupa pandangan falsafah, cita-cita, dan tujuan bernegara, serta perkembangan lingkungan strategik yang dihadapi baik dalam tataran nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, saya akan jelaskan prinsip-prinsip pengorganisasian. Lembaga Administrasi Negara tahun 2003 menawarkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang perlu diperhatikan dalam mendesain organisasi pemerintahan. Yang pertama, prinsip kejelasan tujuan, prinsip kemitraan dan pemberdayaan dengan masyarakat, prinsip pembagian tugas, prinsip koordinasi, prinsip keberlangsungan, prinsip proporsionalitas, prinsip keluasan, prinsip pendelegasian dan penyerahan wewenang, prinsip rentang kendali, prinsip jalur dan staf, prinsip kejelasan dalam pembangunan, dan yang terakhir ada prinsip legalitas. Jadi, untuk kesimpulan singkat dari saya tentang tatanan organisasi di tingkat pusat adalah fondasi utama yang memfasilitasi kebijakan strategis dan pelaksanaan pemerintahan yang efisien. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kejelasan tujuan, pembagian tugas yang tepat, koordinasi efektif, dan kesinambungan dalam menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, saya juga menegaskan bahwa sistem organisasi di tingkat pusat itu upaya untuk memastikan keselarasan antara lembaga-lembaga pemerintah dalam menjaga kesatuan bangsa dan mencapai tujuan bernegara. Dan selesai sudah penjelasan dari saya tentang penjelasan tatanan organisasi di tingkat pusat. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.